dalam perjalanan buat menuju ke halte TJ. Iya, di halte Sarinah. Betul. Bye-bye, sampai jumpa di sana. Oke guys, sekarang kita mau masuk ke halte busnya. Biasanya di sini. Sekarang kita lagi ngantri masuk ya guys. Sekarang kita lagi transit buat sampai ke katedral sama ke Masjid Istiqlal. Lihat tuh, Tungguin guys. kita supaya kita Belum sampai di situasi. sampai di mana? Sampai di Masjid Istiqlal dan Istiqlal dan katedral. Gereja Katedral. Bye bye. Sekarang kita lagi keluar buat ke katedral dan Istiqlal. Ayo dibagi dua yang keluar, ayo bagi dua. Pak, dua pintu aja Pak, kalau bisa Pak. Sekarang kita udah di nyampe depan pintu masuk lihat ya. Dadah. Masjid Istiqlal. Dan katedral. Yuk. Nanti kita bakalan ke gedung katedralnya lewat terowongan. Tapi terowongannya belum disahin. Udah. Terowongannya udah disahin guys. Jadi kita bisa lewat terowongan itu. Nanti pas ke gereja katedralnya. Iya. Stay tune terus guys. Bye bye. Sinematik dia. Ini ada okben. Nah guys, lihat guys. Kita lagi di depan Masjid Istiqlal. Nah, sekarang kita lagi nunggu. Lihat ya teman-teman kita banyak nunggu. Saya kira di Jakarta Timur. Tahu nggak? Baci banget kan? Yang kedengeran tuh. Ada renovasi besar, tapi tidak menyentuh fisik bangunan utama itu, Pak. Jadi ini original karena Masjid Istiqlal adalah Masjid Cagar Budaya. Jadi sudah dilindungi sebagai warisan cagar budaya, karena itu tidak boleh ada perubahan mengenai bentuk ataupun struktur Masjid Istiqlal. Adapun kemarin renovasi kita lebih ke penataan di luar, Pak. Penataan area taman, perparkiran, sama kita ada solar panel. Setelah renovasi ini di atas ini solar panel semua itu kelihatan di atas untuk membantu dan sangat membantu energi listrik untuk Masjid Istiqlal. Nah, kemudian tempat wudhu yang tadi di lantai dasar itu baru juga setelah renovasi, Pak. Jadi kita punya tempat wudhu yang baru, dan yang menarik di sini air yang kita gunakan setelah kita gunakan untuk wudhu itu air didaur ulang, Pak. Disaring kembali, ada air disaring, ada mesinnya di sana, ruangan khusus, disterilkan lagi sampai benar-benar steril dan kita gunakan lagi. Dan itu sangat membantu penggunaan air. Jadi beribu-ribu galon air setiap hari terbantu dengan teknologi ini. Setelah renovasi, ya. Jadi kalau bicara tentang renovasi, Masjid Istiqlal mengalami satu kali renovasi besar, tetapi kembali lagi untuk bangunan fisik masih tetap asli. Seperti itu. Nggak apa-apa. Nanti juga kalau untuk masjid dia yakin pasti akan selesai. Seperti itu. Jadi karena itu alasannya kenapa Masjid Istiqlal dibangun cukup lama. Seperti itu. Selain daripada memang kondisi keuangan bangsa Indonesia waktu itu setelah kemerdekaan masih belum stabil, ya. Ekonomi, politik juga masih belum stabil. Nah, itu alasannya kenapa 17 tahun. Kemudian setelah itu, oh ya, untuk berbicara tentang arsitek, ya, tadi jadi sebelum pembangunan Masjid Istiqlal ini diadakan sayembara pembangunan atau desain masjid. Nah, seperti yang kalian lihat, di situ tuh ada kurang kencang ya suaranya. Ada huruf Arabnya. Huruf Arabnya itu di sini ada surat Al-Ikhlas sama surat ayat kursi. Dan itu ada yang tinggi banget itu
diukur 45 meter karena itu melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia itu 1945. Terus ada juga nanti 8 Pokoknya intinya setiap bangunan yang ada di sini tuh melambangkan, iya setiap bangunan di situ benar-benar ada. Ini ada 5 lantai juga, dan 5 lantai itu menjelaskan mengenai kayak sholat 5 waktu, ya, dan rukun Islam. betul, dan ada juga Pancasila. Betul. Sila Pancasila itu ada 5. Iya. Sangat bermakna banget kan teman-teman? Terus ada juga ini guys, 12 tiang. Ya seperti tadi penjelasan yang sebelumnya ya. Kampung-kampung kenapa ada di sini? Ceritanya ini, gedung ini adalah warisan wakaf atau hadiah dari Ibu Tun Soeharto, Ibu Negara kita yang kedua. Ketika pembangunan negeri dicipta, beliau menghadiahkan ini untuk disimpan di masjid. Sekian dari perjalanan Masjid Istiqlal kami. Saksikan nanti kita ke katedral ya teman-teman. Bye bye. Nah teman-teman, sekarang kita lagi di katedral. Mari kita saksikan. Bagus banget guys. Iya, ntar kita lihat dalamnya teman-teman ya. Bye. Semua orang Israel tuh nyembah patung Pak. Is it wet? Indonesia masih dijajah oleh Belanda, ya. Diresmikan tahun 1901, jadi umurnya sudah 124 tahun. Ya. Kursi yang adik-adik duduk ini umurnya sama gereja. Nah sekarang kita bakal masuk ke dalam. Kita banyak, jadi tempatnya kita lagi dua ya. Katedral. Ini ikut saya. Lihat museum dulu karena teaternya tidak cukup Pak. Mengusir Portugis di Nusantara, umat Katolik dilarang beribadat dan melakukan kegiatan keagamaan. Tetapi beberapa imam tidak takut ancaman hukuman. Detail satu-satu, nanti di sebelah koleksinya ada ceritanya, adik-adik bisa eksplor sendiri kalau ada waktu. Ya. Ini penggambaran dari Pater Bonek. Ya. Pater Bonek ini bertugas di Flores, NTT, ya. Daerah pelayanannya kurang lebih seperti di belakang kita ya. Jadi umatnya sendiri di pulau. Itu, ya. Ini maket yang cuma agak kurang proporsional. Tadi yang saya sebutkan. Tapi sekarang sudah tidak ada. Mau pakai ini nggak, Bu? Kenapa bajunya hitam? Karena dia di iklim yang dingin, ya. Tapi begitu mereka pindah ke daerah tropis, dia ganti.